Jadi Batman dan Gordon berdiskusi tentang maksud dari teka-teki Riddler ini. Apa ya tikus dengan sayap kalau bukan... Penguins got wings too. Ya, penguin, manu akal. Dan karena sepertinya semua polisi di kota ini membenci Batman ya, kecuali Gordon, mereka bisa saja dengan mudah menemukan Batman di sini ya. Ya, karena Batman menggunakan lampu sorot ini dengan simbol kelelawar untuk memanggil Gordon. Jadi ya tinggal cari tahu aja tempat lampu sorot ini di mana dan ketemu tuh si Batman. Tapi karena polisi di kota ini tolol semua, jadi ya udahlah. Dua sahabat ini kemudian mengikuti si Penguin, dan ternyata Penguin menjalankan pabrik narkoba milik Maroni. Dan juga di saat yang tepat, Catwoman datang untuk memeriahkan suasana. Jadi Catwoman ingin merampok si Penguin dan dia menemukan mayat Annika di dalam mobil. Kenapa masih ada mayat Annika di mobil ini? Kenapa lu nggak buang mayatnya atau kuburin di mana gitu? Daripada di mobil selama berhari-hari. Orang-orang aneh. Tiba-tiba pasukan Penguin keluar dan menembak Batman dan membuat Batman kembali tertidur. Penguin lalu berusaha menghampiri Batman. Tapi Batman entah bagaimana berhasil berteleportasi ke dalam mobilnya. Meskipun beberapa detik sebelumnya dia tuh tidur. Jadi Batman di mobilnya dan Penguin mereka saling tatap-tatapan selama beberapa detik. Namun Batman mengingatkan Penguin untuk lari. Kenapa lu ngerem dulu, langsung aja tabrak dia. Tapi Batman ingat bahwa di skrip dia harus kejar-kejaran dengan Penguin pakai mobil. Jadi dia nunggu Penguin masuk mobil dulu, kemudian mempersilahkan mobil Penguin jalan dulu, baru dia kejar. Dan adegan kejar-kejaran dengan mobil ini terasa agak dipaksakan ya. Jadi gini, sebelumnya Penguin berhasil memojokkan Gordon dan Catwoman dan juga berhasil menumbangkan Batman. Bisa dibilang tinggal tunggu waktu aja Penguin dan anak buahnya untuk membunuh Gordon dan Catwoman. Dan lalu tiba-tiba dia takut karena melihat mobil Batman gitu. Itu kan cuma mobil, bukan Megazord. Dan dia lalu memilih kabur sendirian dengan mobil ini daripada stay di sini dengan pasukan lu yang hampir mengalahkan Batman. Kenapa lu kabur? Kemudian Batman dan Penguin kejar-kejaran di jalan raya. Penguin ngerem dan mengakibatkan kecelakaan beruntun. Namun beruntungnya Batman terdapat landasan ajaib yang tiba-tiba muncul untuk mobilnya terbang di tengah kekacauan ini dan menghasilkan adegan keren ini. Jika adegan ini ada di Fast and Furious, orang-orang tentunya akan marah dan bilang adegan ini nggak masuk akal. Jadi Batman perlahan menghampiri Penguin dengan musik yang membangun suasana menegangkan. Ini ide yang lebih baik menurut gue. Cut di bagian ini terus pindah ke adegan berikutnya. Lu nggak perlu menampilkan Batman yang kayak nyari mainan di bawah kolong ini. Hal ini menurunkan kadar keepikan adegan ini. Jadi mereka bertanya pada Penguin, siapakah El Rata Alada? El Rata Alada? Lalu Batman berpikir, You are El. satu hal yang ingin gue komentari tentang bagian detektif-detektif fun di film ini, ada teka-teki yang jawabannya benar-benar straightforward, benar-benar lurus saja gitu. Gue nggak menemukan sesuatu yang kreatif dari misteri-misteri di film ini. Ya misalnya misteri kode-kode ini juga mirip dengan di film Zodiac. Dan lalu misalnya ketika sebuah teka-teki itu terselesaikan, terasa biasa aja gitu, tidak begitu memuaskan. Misalnya teka-teki El Rata Alada ini yang rupanya Riddler memang sengaja menggunakan bahasa Spanyol yang salah sebagai pengecoh. Jadi you are
El Rata Alada ternyata hanyalah permainan kata-kata. Terasa konyol dan kentang aja gitu. Jadi semua adegan balapan epic ini dan kecelakaan maut ini cuma supaya Batman bisa dapat les bahasa Spanyol singkat dari Penguin. No habla español. Jadi petunjuk berikutnya adalah di panti asuhan. Dan Batman dan Gordon pergi meninggalkan Penguin begitu saja. Penguin dengan jelas dan terbukti melanjutkan usaha narkoba milik Maroni, menyerang polisi, dan di mobilnya juga ada mayat. Dia juga menyebabkan tabrakan maut yang entah berapa orang yang tewas. Dan dia juga dibiarkan bebas begitu saja. Kenapa lu nggak tangkap si Penguin ini, Gordon? Ya, itulah mengapa gue bilang kalau adegan kejar-kejaran ini serasa agak dipaksakan. Jadi semua kejar-kejaran ekstrim ini gunanya apaan kalau akhirnya ninggalin Penguin begitu aja? Minimal tinju si Penguin lah. Ini orang yang nggak ngebunuh siapapun, lu hajar sampai habis-habisan. Lu pilih kasih apa gimana? Jadi Batman dan Gordon pergi dan menemukan proyektor yang menampilkan Thomas Wayne berpidato tentang dana pemulihan. Dan terdapat tulisan Sins of Father. Hal ini menunjukkan bahwa target berikutnya adalah anak dari Thomas Wayne. Adegan lalu berpindah pada Alfred yang menemukan paket yang ternyata adalah bom. Alangkah beruntungnya Bruce Wayne ketika Riddler memilih untuk mengirimkan bom doang untuk membunuh Bruce Wayne. Sementara korban-korban Riddler yang lain, Riddler menangkap ataupun menghabisi mereka di TKP dan memastikan mereka benar-benar tewas. Tapi untuk membunuh Bruce, Riddler cuma mengirimkan bom yang juga tidak akan pasti 100% sampai ke Bruce Wayne. What is this, Riddler? Stupid or something? Dan juga di setiap pembunuhan, Riddler selalu mengirimkan petunjuk baik itu di dalam amplop ini ataupun di kandang tikus ini. Tapi di sini Riddler nggak meninggalkan petunjuk atau teka-teki sama sekali. Cuman ini doang. Udah capek mikir apa gimana? Karena ini film detektif dan agak kurang kalau nggak ada adegan nempel-nempel foto di tembok dan menghubungkan pakai tali-tali gitu. Tapi Batman dengan kreatif mempilok selantai dan menulis petunjuk-petunjuk yang udah dia dapat selama ini. Mentang-mentang Alfred lagi di rumah sakit malah ngecoret-coret rumah. Jadi Riddler mengungkapkan rahasia kalau Thomas Wayne meminta bantuan Falcone untuk menghabisi reporter yang menulis berita tentang Martha dan keluarganya. Yang tentunya akan memberikan dampak buruk terhadap pemilihan wali kota dengan Thomas Wayne sebagai calonnya saat itu. Jadi Bruce mendatangi Falcone dan ternyata benar bahwa Thomas Wayne menyuruh Falcone menghabisi wartawan. Bahwa Thomas Wayne ternyata bukan orang yang sebaik yang Bruce Wayne pikir. Bahwa orang yang selama ini menjadi alasan Bruce Wayne berjuang sebenarnya adalah orang yang jahat. Hal ini tentu memberikan sebuah permasalahan atau dilema pada karakter Bruce Wayne. Dan bisa menjadi sebuah karakter arc atau perjalanan karakter yang menarik untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Bruce Wayne setelah mengetahui fakta sebenarnya tentang ayahnya. Tapi kemudian di adegan berikutnya Bruce pergi menemui Alfred. Alfred mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Thomas Wayne adalah kesalahan dan bukan kejahatan. Your father was a good man. He made a mistake. He cared about her and you. Dan Bruce kayak, oke Alfred, bapakku nggak jahat rupanya. Dan dah, selesai. Sudah selesai permasalahan atau konflik batin yang dialami oleh Bruce Wayne yang mungkin bisa membuat cerita di film ini menjadi lebih menarik lagi. Selesai dalam cuman waktu 5 menit. Ya simpelnya kayak gini, dia pergi ke Falcone, nanya bapakku jahat nggak? Iya, terus dia pergi ke Alfred, bapakku jahat nggak? Enggak, udah deh gitu doang. Jadi Batman menemui Selina yang sudah menangkap polisi yang bernama Mackenzie. Dan Mackenzie ternyata masih menyimpan HP milik Selina yang ternyata juga menyimpan percakapan antara Annika dan Falcone. You gave some information and some drops thing. That's how he became mayor. Yang akhirnya membongkar misteri siapa itu Red with Wings, yaitu orangnya adalah si Falcone. Rada. The falcon has wings too. Falcone is the rat. Wow. Jadi ketika Falcone mengunjungi Annika yang panik menelpon si Selina dan percakapan Annika dan Falcone terekam di HP si Selina. Jadi Mackenzie, anak buah Falcone yang juga berada di TKP saat itu, memilih untuk menyimpan HP tersebut, merawat HP tersebut, alih-alih menghancurkan HP tersebut yang berisi percakapan antara Annika dan Falcone. Bayangkan kalau Mackenzie memilih untuk menghancurkan HP tersebut, selayaknya apa yang akan dilakukan oleh orang dengan akal pikiran yang cerdas.
Karena tentunya Mackenzie tidak ingin percakapan mereka ini tersebar kan. Dan kalau HP ini dihancurkan, Batman dan Gordon tentunya masih akan kebingungan mengungkap siapa itu tikus dengan sayap. Dan lagi hal ini memperlihatkan bagaimana pemecahan misteri atau teka-teki di film ini terasa cukup murahan dan tidak begitu menarik. Ya, terungkapnya Falcone sebagai Red with Wings adalah inti dari misteri di film ini kan. Riddler ingin mengungkap orang-orang korup di Gotham dan puncaknya adalah si bos mafia, si Falcone ini yang ternyata mengendalikan polisi dan pejabat-pejabat di Gotham. Dan bagaimana film ini akhirnya mengungkap bahwa Falcone adalah Red with Wings, petunjuk yang berusaha dipecahkan oleh Batman dan Gordon selama 2 jam film ini berlangsung, terungkap dengan cara yang paling tidak satisfying. Bukan karena usaha Batman dan Gordon, tapi ya karena Catwoman, si Selina Kyle, dengan beruntung menemukan HP-nya yang berisi rekaman suara Falcone yang membunuh Annika. Dan menurut gue ketika terbongkar rahasia bahwa Falcone ternyata mengendalikan polisi dan pejabat di kota Gotham, terasa tidak begitu mengejutkan ya. Ya, karena penonton sudah tahu ketika Selina menyelinap ke bar rahasia milik Penguin, bahwa para pejabat-pejabat pemerintahan dan kepolisian kota Gotham memang korup semua. Kemudian film berjalan 2 jam kemudian dan di adegan ini kita dikasih tahu lagi kalau ternyata pejabat dan polisi di kota Gotham itu banyak yang korup. Jadi ya nggak ada kejutannya lagi. After Thomas Wayne died, they all went after it like fuck. The mayor, Falcone, Maroni, everyone got in on it. It was perfect for making bribes, laundering money. Jadi ya gue nggak begitu merasakan klimaks dari terbongkarnya misteri di film ini. Menurut gue film ini sepertinya berusaha untuk membawa persoalan kejahatan Thomas Wayne sebagai suatu hal yang seharusnya menjadi hal yang mengagetkan ataupun twistnya di film ini. Ternyata hal tersebut langsung dibantah sama Alfred. Your father was a good man. Jadi si Selina yang mengetahui kalau Falcone yang membunuh Annika langsung pergi ingin membunuh Falcone. Tapi beruntungnya lagi, ketika Selina ingin nembak Falcone, lampu tiba-tiba mati karena Batman yang mematikan listrik di saat yang tepat. My mother. Karena ya tentu saja tembakan dari jarak dekat ini akan meleset ya. Ketika lampu tiba-tiba mati padahal ya sudah diarahkan baik-baik sebelumnya. Jadi ya Batman kayaknya motong kabel listrik pakai gerinda ini ya yang ada di tasnya. Dan hal ini tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua jika ingin bepergian selalu bawa gerinda di tas kalian. Siapa tahu ada yang mau dipotong gitu. Kalau nggak ada gerinda ini mungkin lampu ini nggak bakalan mati dan orang ini bisa terbunuh dan orang freak ini nggak bakalan ketahuan. Karena nggak mungkin kan Batman dia pulang dulu, terus ke gudang nyari gerindanya dulu, atau mampir ke S Hardware dulu untuk beli gerinda. Kelamaan kan? Buru Falcone mati dong. Jadi ternyata isi tas Batman selama ini adalah gerinda. Jadi Batman berusaha untuk menggagalkan Selina yang ingin membunuh Falcone. Dan ketika Batman ingin menuju ke tempat Falcone, kita dapatkan adegan aksi yang keren ini. Tapi ada satu adegan yang 2 orang menembak Batman dengan AK-47 dengan jarak nggak sampai 2 meter. Dan dia cuman berjalan santai seolah-olah cuman ditiup angin. Tapi mengingat bahwa ini orang baru 2 tahun jadi Batman tapi sudah punya baju yang tahan bom, tahan patah tulang, dan tahan peluru juga, tentunya hal ini sangat luar biasa ya. Ya kalau lu mau menampilkan Batman yang anti peluru ya silahkan, tapi setidaknya konsisten dengan hal tersebut. Di adegan ini bahu Batman sampai terdorong karena ditembak oleh pistol kecil ini. Lalu di adegan ini Batman sampai pingsan karena ditembak pakai pistol GTA ini dari jarak yang lumayan jauh. Namun di adegan ini tidak ada efek sama sekali 2 buah senapan mesin yang ditembakkan ke badan Batman dari dekat. Sementara itu adegan berpindah ke si Selina Kyle. Kalau sehebat ini dia berkelahi tentunya lawan Pak Tua Falcone mudah dong. Oke. Kekuatan Selina akan muncul hanya jika plot dalam cerita ini membutuhkannya. Karena jika Falcone mati di sini, Batman nggak akan bisa menemukan Riddler. Jadi Batman menangkap Falcone dan membawanya ke hadapan para polisi. Tunggu, kenapa
para polisi ini nggak nangkap Batman juga. Di adegan sebelumnya sepertinya semua polisi di kota Gotham ingin menangkap Batman ya. Ya, Batman memang membantu menangkap Falcone, tapi bukan berarti kejahatannya dihapuskan kan? Made a deal with you. Oh, he told you about that. The deal. You gave some information. Terus kalau hubungan Batman dan polisi ternyata baik-baik aja, apa gunanya menampilkan adegan ini? Apa gunanya menampilkan bahwa Batman lari dari satu kompi polisi yang ingin ngebunuhnya? Dan kemudian para polisi ini punya kesempatan untuk menangkap Batman dan tidak mereka lakukan. Dan lagi kenapa Penguin masih ada di sini? Kenapa kalian nggak nangkap Penguin setelah semua kejahatan yang dilihat langsung dengan mata kepala kalian ini? I'll spray paint your ass! Pasti akan masuk penjara dong si Penguin. Nggak. Kota Gotham memang nggak ada penjara apa gimana? Balik lagi ke Falcone yang disniper oleh si Riddler. Jadi setup adegan ini adalah awalnya Bruce menemukan amplop dari Riddler yang berisi Bring him into the light, and you'll find where I'm at. Sebenarnya petunjuk ini sangat ambigu dan kurang jelas arahnya kemana. Kembali ke adegan ini yang ternyata jawaban dari teka-teki bawa dia ke cahaya adalah membawa Falcone ke lampu jalan di dekat bar Penguin. Karena di adegan ini, Batman melihat lampu jalan dan berkata, Bring him into the light, and you'll find where I'm at. "What?" Sungguh payoff yang tidak begitu memuaskan ya. Dan lagi, apakah ini bisa dibilang keberuntungan gitu? Karena ya, Batman masih belum tahu jawaban dari teka-teki bawa dia ke cahaya ini. Dia cuma bawa Falcone jalan keluar. Dan Batman dengan beruntung berhasil menemukan lokasi Riddler. Bukan karena usahanya memikirkan jawaban teka-teki ini, karena beruntung aja membawa Falcone di bawah lampu jalan yang tepat. Bisa dilihat si Batman bahkan terkejut juga gitu. Lah kok jadi mudah gini? Dan gimana kalau Falcone keluar lewat pintu belakang atau langsung digiring masuk ke mobil polisi? Riddler gak akan punya kesempatan men-sniper si Falcone dari apartemennya. Dan juga entah kenapa Penguin nongol di sini, yang seharusnya udah jadi buronan polisi. Dia ngobrol sama Falcone dan memberikan waktu untuk Riddler bersiap-siap menembak Falcone. Gue rasa Batman harus berterima kasih pada Penguin yang mengulur waktu agar bidikan si Riddler tepat. Jadi Batman mengejar Riddler dan berhasil menangkap Riddler. Dan tahu nggak satu hal lagi yang perlu ditangkap? Nih orang. Kenapa Batman masih dibiarkan berkeliaran di TKP? Jadi Batman bertemu dengan Riddler di penjara dan semua pertanyaan akan terjawab di sini. Pertama, kenapa Riddler ingin membunuh Bruce Wayne? The day the great Thomas Wayne announced he was running for mayor made all those promises. Well, a week later he was dead and everybody just forgot about us. All they could talk about was poor Bruce Wayne. Jadi dijelaskan ternyata Riddler ingin membunuh Bruce karena dia iri Bruce Wayne mendapatkan perhatian lebih sebagai yatim piatu. Sementara Riddler menjadi yatim piatu yang sengsara. Kenapa lu menyalahkan Bruce Wayne atas sesuatu yang bukan kendalinya? Bukan Bruce juga kan yang minta untuk menjadi pusat perhatian setelah orang tuanya meninggal. Dan lu kesal karena dana pembaharuan milik Thomas Wayne yang seharusnya membantu Riddler dan anak-anak panti asuhan lainnya. Tapi kan Thomas Wayne terbunuh dan dana tersebut malah diambil oleh para mafia. Dan lu tahu hal itu kan? Jadi hal tersebut merupakan kesalahan Bruce Wayne gitu, jadi dia harus dibunuh. Semua korban yang dibunuh Riddler punya alasan yang jelas kenapa dia dibunuh. Tapi kenapa lu malah mengincar Bruce Wayne yang tidak melakukan kesalahan apapun? Pertanyaan ketiga, kenapa Riddler nggak kabur jauh-jauh tapi malah mampir ke kedai kopi? We've been doing this together, you're part of this. We didn't do it. I asked you to bring him the light and you did. We're such a good team. Jadi Riddler berpikir bahwa Batman adalah temannya. Karena secara tidak langsung Batman membantu Riddler mengungkap penjahat di kota Gotham ini. I had it all planned out! We were gonna be safe here! We could watch the whole thing together! Watch what? Everything! Jadi rencana Riddler sengaja ditangkap adalah agar dia dan Batman, yang dia kira temannya, bisa bersama-sama menyaksikan kota Gotham yang kebanjiran dari sel penjaranya. We were gonna be safe here! Jadi,
Rencana besar Riddler adalah menenggelamkan kota Gotham dengan meledakkan bom di bendungan kota. Ternyata entah dari mana ada sebuah tembok tinggi yang memisahkan Gotham dan laut. Ya, ada di mention dikit banget di awal. Established by the great Thomas Wayne, cutting funds for vital projects like our seawall. Ya, karena bendungan ini cukup penting untuk plot cerita, jadi ya kenapa nggak diberi perhatian lebih gitu. Gue sendiri waktu nonton juga kaget, kenapa tiba-tiba ada bendungan. Jadi tujuan Riddler awalnya ingin unmask the truth, membongkar rahasia buruk kota Gotham, mengungkap kasus korupsi dan kejahatan yang dilakukan oleh para politikus dan orang-orang penting di Gotham. Lalu sekarang tiba-tiba dia ingin membanjiri kota Gotham dan membunuh setiap orang, bahkan orang yang nggak bersalah gitu. Kenapa? We were gonna be safe here. We could watch the whole thing together. Dan lagi lu nggak harus masuk penjara kan untuk melihat hal ini kan. Ya lu ke rooftop gedung apa kek, terus lu nelpon sahabat lu ini, Batman yuk kita sama-sama nonton kota Gotham yang kebanjiran dari rooftop gedung ini. Udah deh, gak perlu masuk penjara kan. Lu menghabiskan waktu kecil di panti asuhan dan sempit, tentu tidak ingin menghabiskan seumur hidup lu di penjara yang sempit ini kan. Gue rasa Matt Reeves emang ingin mencoba mereplika ending di film Seven. Ya kalau kalian udah nonton film Seven ini pasti ngerti ya, karena gue nggak mau spoiler. Oh God! Oh God! Jadi Batman kembali ke apartemen si Riddler dan membuka karpet yang terdapat lokasi bom Riddler. Dan kalian tahu bagaimana cara Batman menemukan hal ini? Lagi-lagi keberuntungan untuk Batman. Ada Martinez di sana yang tahu ini alat apaan. Karena kebetulan pamannya adalah seorang tukang karpet. Oh, my uncle's he's an installer. Road's closed. We got bombs going off. The whole city's flooding. You're gonna have to go inside the garden with everyone else. Kenapa ketika banjir di kota Gotham, kota dengan banyak bangunan tinggi, memilih untuk mengevakuasi warga ke sebuah arena yang bahkan lebih rendah dibandingkan jalan? Why? Kalian tahu sifat cairan kan? Cairan itu kan selalu menuju ke tempat yang lebih rendah. Kalian tahu ini air kan? Kalian mikir kan? I am not gonna let those people die out there. Ya lu bakalan buat mereka semua mati di dalam sini. Alright, I'll go calm down the crowd so we can get everyone in. No, jangan buat mereka masuk ke dalam. Di sebelah ini kan ada gedung-gedung tinggi. Kenapa kalian nggak pergi ke sana? Hei warga-warga Gotham, sadar. Pantas saja kota Gotham hancur ya. Polisinya tolol, pejabat-pejabatnya juga tolol, wali kotanya juga tolol. I'm not going anywhere. Ya tapi setidaknya wali kota ini mati ya. Nggak mati. Dan lebih kocaknya lagi, Riddler sepertinya tahu kalau warga pasti akan diungsikan ke dalam arena ini dan bukan ke gedung tinggi di sebelah arena ini. Kenapa lu bisa mikir seperti itu ya? Ini antara rencana Riddler yang tolol, tapi beruntungnya wali kota dan warga Gotham juga tolol, jadi mereka malah mengungsi ke arena. Atau memang si wali kota bekerja sama dengan Riddler. Bisa aja kan? Kalau warga memilih ngungsi dari banjir ke dalam gedung tinggi ini, Hey, pulang! dan oke lah, misalnya Riddler tahu orang-orang bakalan ngungsi ke sini. Kenapa nggak dia ledakkan bom aja di sini daripada nyuruh pasukannya yang entah siapa yang mungkin juga nggak pernah megang pistol sebelumnya? Satu-satunya alasan adalah film ini butuh adegan aksi di ending ini. Bukan film superhero namanya kalau nggak ada sesuatu yang bombastis di akhir. Ya kan? Batman pun datang dengan cara yang dramatis. Dia meledakkan kaca-kaca ini, jadi orang yang di bawah selain kena peluru, sepertinya juga tertancap serpihan-serpihan kaca. Tembak, 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 tembak.
Dan Batman ditembak oleh shotgun dari jarak dekat, namun untungnya bajunya terbuat dari vibranium. Satu hal yang mau gue komentari, banyak orang yang mengkritik kalau Robert Pattinson terlalu kurus untuk memerankan Batman. Tapi ya menurut gue ya nggak masalah. Mungkin Batman versi Robert Pattinson ini lebih mengutamakan kelincahan, kecepatan, kegesitan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan film ini pun keluar. Sebenarnya Batman versi Zack Snyder juga mendapatkan hal yang sama. Dia dapat menahan tembakan dari sebuah pistol kecil, menahan berbagai serangan yang masuk akal untuk bisa ditahan. Dan ya hal tersebut masuk akal bagaimana melihat tubuh dari seorang Ben Affleck yang memerankan Batman. Dan Batman versi Ben Affleck ini tentunya akan cocok jika mengandalkan kekuatan dan ketangguhan fisiknya. Tapi Batman versi Matt Reeves, si Robert Pattinson, terlihat lebih cocok seperti ninja atau assassin daripada seorang tank yang anti peluru. Dan membuat Batman anti peluru ini sebenarnya agak mengurangi perasaan adanya bahaya, juga mengurangi kegeregetan dari film ini. Dan tentunya juga mengurangi stake atau resiko yang akan terjadi. Oh tidak, Batman akan menghadapi musuh dengan pistol. Ya santai aja, dia kan anti peluru, nggak bisa mati. Ya kira-kira seperti itulah. Di film Batman The Dark Knight, filmnya Christopher Nolan, setidaknya ditampilkan Bruce Wayne yang terluka dan kesakitan setelah pertarungan. My armor carrying too much weight. Need to be faster. I'm sure Mr. Fox can oblige. Did you get mauled by a tiger? It was a dog. Dan dia harus mendesain kembali baju Batman-nya agar dia bisa bergerak lebih bebas lagi. Lighter, faster, more agile. Mungkin ini juga bisa diaplikasikan di film ini. Perihal bahwa ini Batman baru tahun kedua, mungkin bisa ditampilkan Batman yang berusaha mencocokkan bajunya sesuai dengan kebutuhan. Tapi malah Batman di sini sudah punya baju sekelas vibranium yang anti peluru, anti bom, dan anti patah tulang. Dan juga melihat sepertinya Bruce Wayne tidak pernah terluka setelah dia bertarung. Ya paling hal terburuk yang terjadi pada Bruce Wayne ya dia pingsan atau tertidur doang ya. Dan kemudian dia bangun seperti tidak ada hal yang terjadi sebelumnya. Dan kalau kita bahas lebih detail lagi, ya rompi anti peluru memang berfungsi untuk menghentikan peluru. Tapi tekanan yang dihasilkan ketika peluru menabrak rompi rasanya tentu juga akan sangat sakit. Jika tembakan mengenai dada, maka hantaman peluru bisa saja menyebabkan patah tulang rusuk ataupun pendarahan dalam. Apalagi shotgun dari jarak dekat. Dan mungkin hal itu yang menyebabkan Batman pingsan lagi. Dan kemudian Batman baik-baik saja. Dia cuma menyuntikkan cairan hijau yang entah apa, gak pernah disebutkan di sepanjang film. Tiba-tiba saja muncul. Jadi Batman melihat ada kabel listrik, lalu dia melompat dan memotong kabel listrik hingga dia juga jatuh ke bawah. Ya, Batman bisa saja motong di bagian bawah ini supaya dia nggak jatuh ya. Lalu turun dengan cara yang aman dan kemudian menyelamatkan orang. Tapi Batman tahu adegan ini seharusnya menjadi adegan yang epic dan dia memilih jatuh bersama kabel listrik ke air. Dan kemudian Batman kembali bernarasi dan kata orang-orang sih ini bagian dari perkembangan karakter Batman. Bahwa Batman nggak lagi menjadi simbol ketakutan tapi menjadi simbol harapan. Tapi menurut gue malah di mana Batman menjadi simbol ketakutan adalah hal yang benar yang dilakukan oleh Batman. Bisa dilihat di awal bahwa penjahat ketakutan dan berhenti untuk melakukan tindakan kriminal hanya dengan melihat simbol Batman di langit dan lorong yang gelap. Hal ini tentunya cukup masuk akal karena Batman nggak bisa berada di semua tempat dalam satu waktu. Jadi dia menciptakan ketakutan agar penjahat dimanapun mereka berada, mereka selalu merasa diawasi oleh Batman dan membuat mereka ya berhenti melakukan kejahatannya. Ending film ini seperti Batman yang menyadari bahwa vengeance atau balas dendam tidak akan merubah sesuatu setelah melihat apa yang disebabkan dendam pada Riddler.
Tapi Bruce sekarang ingin melandasi aksinya bukan karena vengeance atau balas dendam lagi, tapi karena dia ingin memberikan harapan pada warga kota Gotham. Tapi hal tentang vengeance ini terasa sangat kurang dijelaskan atau ditampilkan di film ini, selain cuman dibilang doang. I'm vengeance. Is the vengeance here? Yeah. Come on, Vengeance. I'm vengeance. Sepertinya di film ini lebih banyak orang ngomong vengeance daripada menjelaskan vengeance itu sendiri. Apa yang mendasari Bruce ingin melakukan vengeance, apa alasannya, juga nggak ditampilkan bagaimana sebenarnya hubungan Bruce dan ayahnya. Padahal vengeance adalah hal yang paling penting atau inti dari film ini. Dan ya, film selesai. 3 jam. Menurut gue meskipun dengan durasi yang 3 jam, film ini kurang bisa menggambarkan beberapa karakter. Misalnya Alfred yang cuman muncul 2 atau 3 kali doang, jadi gue sendiri sulit merasakan iba ketika Alfred terkena bom. Lalu Gordon, yang gue tahu karakter Gordon di film ini cuman dia polisi baik dan suka ngomong Jesus. 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 Jesus! Holy shit. Christ, it's Coulson. Jesus. Jesus, his next victim is Bruce Wayne. Jesus, he's strangling. Jesus. Jesus. Tapi di film ini dia cuma jadi orang yang selalu di sebelah Batman, bertanya kepada Batman agar Batman bisa menjelaskan apa yang terjadi pada penonton. Gordon pun di film ini seolah-olah bisa diganti dengan siapa aja gitu, Martinez misalnya, dan gak akan berubah apapun dari film ini. Oh ya, sesuai judul gue akan bahas apa yang bagus dari film ini. Ya tentu saja aspek teknis di film ini, mulai dari sinematografinya. Bisa dilihat banyak adegan yang menampilkan shot-shot POV yang menempatkan penonton dalam sudut pandang Batman. Jadi penonton dapat merasakan apa yang Batman rasakan, melihat sesuatu dalam perspektifnya si Batman. Juga pada film ini bisa terlihat bahwa beberapa bagian yang agak ngeblur, gue nggak tahu sebutannya apa ya. Tapi hal tersebut sangat membantu dalam menggambarkan bagaimana kacaunya situasi yang sedang terjadi. Dan ya, gue rasa The Batman adalah film superhero dengan sinematografi terbaik sejauh ini. Dan gue harap dapat menginfluence film-film superhero lainnya. Jadi, apakah The Batman adalah film Batman terbaik sepanjang masa? Ya, kalian belum pernah nonton Lego Batman ya?